Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika kali ini. Kita menginjak kepada bab yang kedua tentang sudut, yang mana materi awal dari materi sudut ini adalah menentukan hasil jumlah dan selisih dua sudut. Nah, dalam materi sudut ini, ya, ini kalian harus benar-benar hafal nih, ya, dari nilai fungsi trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ya, karena ini akan digunakan terus gitu selama kegiatan pembelajaran ini, bahkan nanti ketika menyelesaikan soal pun ini selalu terkait dengan itu. Ini harus hafal, karena ketika kalian nanti dalam pelaksanaan ujian atau juga penilaian akhir semester tidak diperkenankan membawa alat hitung atau kalkulator. Jadi harus hafal dalam bentuk yang tabel ini gitu. Nah, kita perhatikan contoh yang pertama. Di sini tentukan katanya nilai dari sin 75 derajat. Nah, rumus untuk menentukan nilai jumlah dari dua sudut itu kita gunakan rumus yang ini. Ya, bahwa sin dari alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Nah, berarti di sini kita harus berpikir mencari dua buah sudut istimewa yang bila kita jumlahkan menghasilkan 75 derajat. Ternyata berdasarkan tabel yang tadi kita dapatkan bahwa sudut istimewanya adalah 45 derajat dengan 30 derajat. Nah, berarti ya kita menyatakan sin 75 derajat itu sebagai sin dari jumlah 45 derajat dengan 30 derajat. Ya, di sini alfanya 45, kemudian betanya 30 gitu ya. Nah, berarti sama saja dengan sin 45 derajat kali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang ada dalam tabel tadi. Berarti sin 45 derajat kan setengah akar 2. Kemudian cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Ditambah cos 45 derajat setengah akar 2. Kemudian sin 30 derajat adalah 1/2. Kita proses, kalikan 1/2 kali 1/2 itu kan 1/4. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Jadi 1/4 akar 6. Kemudian ditambah 1/2 akar 2 dikalikan 1/2 itu jadi 1/4 akar 2. Maka kita dapatkan seperti itu, 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Nah, ini bisa kita keluarkan menggunakan sifat distributif, ya. Maka didapatkan 1/4 dikalikan dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Nah, itu ya untuk sinus 75 derajat. Di contoh yang kedua, di sini tentukan nilai sin 15 derajat. Nah, kalau 15 derajat, tentunya ini tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan karena tidak ada yang jumlahnya ya 15 derajat kalau dua buah sudut istimewa dijumlahkan. Nah, maka kita harus mencari dalam bentuk selisih. Ya. Untuk menghitung selisih dari dua sudut, ini rumusnya ya. Sin dalam kurung alfa kurang beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Nah, berarti 15 derajat itu bisa kita nyatakan dalam selisih dari bervariasi sudut. Bisa saja 45 dengan 30, bisa juga 60 dengan 45 gitu ya. Maka ambillah pasangan-pasangan tersebut. Nah, misalkan di sini Bapak ambil pasangan sudut yang 45 dengan 30. Maka sin 15 derajat itu sama dengan sin dari 45 derajat dikurang 30 derajat. Berarti sin 45 kali cos 30 dikurang cos 45 kali sin 30. Masukkan nilai-nilainya. Berarti 1/2 akar 2. Kemudian cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Dikurangi cos 45 setengah akar 2. Kemudian sin 30 adalah 1/2. Maka hasilnya adalah 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Ini seperti di contoh yang pertama tadi, hanya bedanya pengurangan di sini kan. Nah, ini hasilnya. Jadi sin 15 derajat itu adalah 1/4 dikalikan dalam kurung akar 6 dikurang akar 2.
Nah, di contoh ketiga, kita akan mencari nilai dari kosinus 75 derajat. Ya. Untuk mencari nilai jumlah kosinus sudut 75 derajat itu, bisa kita gunakan rumusnya ini, bahwa cos dari alfa tambah beta itu adalah cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Ya. 75 derajat itu kita nyatakan dalam bentuk tadi ya, 45 tambah 30. Berarti cos 75 itu sama dengan kosinus dari 45 tambah 30, ya, sama dengan cos 45 kali cos 30 dikurang sin 45 kali sin 30. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang ada dalam tabel tadi. Cos 45 itu adalah 1/2 akar 2, kemudian kosinus 30 setengah akar 3, dikurang sin 45 setengah akar 2, kemudian sin 30 ada 1/2. Tinggal kita kalikan, seperti halnya dalam contoh 1 dan 2 yang tadi. Maka kita dapat apa? Ya, 1/2 akar 2 dikalikan 1/2 akar 3 itu jadi 1/4 akar 6. Kemudian 1/2 akar 2 dikalikan 1/2 kan 1/4 akar 2. Nah, ini sama-sama 1/4, keluarkan 1/4-nya. Berarti 1/4 kalikan dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Inilah nilai dari kosinus 75 derajat. Ya. Kemudian yang berikutnya tentukan kosinus 15 derajat. Nah, lihat rumusnya di sini. Kalau cos dari selisih itu kesininya jadi tandanya tambah. Jadi cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta gitu ya. Berarti 15 derajat itu kita nyatakan dalam selisih 45 derajat dikurang 30 derajat. Atau boleh juga 60 dikurang 45 gitu ya. Nah, berarti cos dari selisih 45 derajat dengan 30 derajat ini tidak lain dari cos 45 kali cos 30 ditambah sin 45 sin 30 derajat dikali sin 30 derajat. Tinggal masukkan nilai-nilainya, berarti 1/2 akar 2 dikalikan 1/2 akar 3 ditambah 1/2 akar 2 kali 1/2. Ya, kita hitung, biasanya 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Atau dalam penyederhanaannya 1/4 dikalikan akar 6 ditambah akar 2. Itulah nilai dari sin 15 derajat. Baik, kita lanjutkan di contoh yang kelima. Tentukan nilai dari tangen 75 derajat. Kita lihat dulu rumus yang bisa digunakan untuk tangen jumlah, ya, alfa tambah beta itu adalah tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurang tangen alfa kali tangen beta. Atau kalau sudah tahu atau sudah dihitung misalkan sin alfa tambah beta dan cos alfa tambah betanya, bahwa tangen itu tinggal sin dibagi dengan cos gitu ya. Nah, berarti 75 derajat itu ya kita nyatakan dalam bentuk tangen 45 derajat tambah 30 derajat. Artinya sama dengan tangen 45 ditambah tangen 30 derajat per 1 dikurang tangen 45 kali tangen 30. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya ya di dalam tabel tadi. Berarti tangen 45 derajat itu kan 1 ya. Kemudian tangen 30 derajat itu kan 1/3 akar 3. Kemudian per 1 dikurang tangan 45 adalah 1 dikalikan tangan 30 1/3 akar 3. Nah, didapatkan ya hasil yang atas nih 1 ditambah 1/3 akar 3 per 1 dikurang 1/3 akar 3. Kemudian kita nyatakan dalam per 3 semua supaya bisa disederhanakan nantinya. 1 itu adalah 3/3 ya, ditambah 1/3 akar 3, kemudian per 3/3 dikurang 1/3 akar 3. Nah, kalau sudah sama per 3/3, maka 3-nya itu bisa dihilangkan, 3 yang bawahnya itu yang penyebutnya. Maka kita bisa menyederhanakannya menjadi 3 ditambah akar 3 per 3 dikurang akar 3. Nah, ini kalau kita rasionalkan penyebutnya, tentunya harus dikalikan dengan sekawannya. Ya, dengan sekawannya, yaitu 3 ditambah akar 3 per 3 dikurang akar 3 itu sekawannya adalah 3 tambah akar 3 per 3 akar 3. Kemudian kita kalikan, maka hasilnya adalah yang atas tuh jadi 3 ditambah 3 ditambah 2 kali 3 akar 3. Ya, per 3 pangkat 2-nya 9, akar 3 kali akar 3-nya kan 3. Jadi sama dengan hasil akhir kan 9 tambah
3 itu kan 12. Kemudian 2 dikalikan dengan 3 akar 3 itu menjadi 6 akar 3 dibagi 6. Maka hasil akhirnya itu adalah 2 ditambah akar 3. Kemudian untuk mencari tangan dari 15 derajat, ya. Rumusnya mirip dengan yang tadi, perbedaannya lihat di tanda. Kalau tangan alfa dikurang beta itu tangan alfa dikurang tangan beta per 1 ditambah tangan alfa kali tangan beta. Atau yang sin alfa kurang beta dibagi dengan kosinus alfa kurang beta. Tadi tangan 45 15 itu kan 45 dengan 30 atau boleh juga 60 dikurang 45 ya. Berarti tangan 45 dikurang tangan 30 per 1 ditambah tangan 45 dikalikan tangan 30. Berarti 1, ya, tangan 45 kan 1. Kemudian tangan 30 derajat 1 per 3 akar 3. Nah, berarti yang bawahnya jadi 1 ditambah tangan 45-nya 1, kemudian tangan 30 derajatnya 1 per 3 akar 3. Kemudian kita proses, ya, yang bawahnya dulu, atas masih tetap nih, 1 ditambah 1 kali itu kan sama ya, berarti tinggal 1 ditambah 1 per 3 akar 3. Seperti hanya tadi, samakan penyebutnya, jadikan per 3 semua, maka setelah itu kita bisa menyederhanakan. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal 3 dikurang akar 3 per 3 ditambah akar 3. Ya. Kemudian rasionalkan penyebutnya. Nah, ini bedanya, kalau yang tadi ya, 3 dikurang akar 3 per 3 ditambah akar 3 itu sekawannya sekarang adalah 3 dikurang akar 3. Berarti supaya nilainya tidak berubah dikalikan dengan 1 dalam wujud 3 dikurang akar 3 per 3 dikurang akar 3. Kemudian kita kalikan. Maka diperoleh ya 3 kuadratnya itu adalah 9, kemudian akar 3 kuadratnya adalah 3, kemudian dikurangi 2 kali 3 kali akar 3 ya. Maka didapatkan seperti ini. Kemudian di bawahnya penyebutnya adalah 3 pangkat 2-nya 9, akar 3 dikuadratkan adalah 3. Berarti kita jumlahkan 9 ditambah 3-nya kan 12. Kemudian dikurangi ini 2 kali 3 kali akar 3-nya di 6 akar 3. 9 dikurang 3-nya adalah 6. Maka hasil sederhananya yang terakhir adalah 2 dikurang akar 3. Gitu ya. Untuk tangan 15 derajat. Nah, sekarang dalam bentuk yang lain, ya, soalnya bisa aja dalam bentuk seperti ini, seperti contoh 3. Jika sin alfa 3 per 5 dan cos beta 12 per 13, tentukan sin alfa tambah beta dan sin alfa kurang beta. Dari soal ini bisa saja dikembangkan, ditanyakan cos alfa tambah beta, kemudian cos alfa kurang beta. Bisa juga ditanyakan tangan, ya, alfa tambah beta atau tangan alfa kurang beta. Nah, kebetulan dalam soal ini yang tanyakan hanyalah untuk sinus, ya. Nah, berarti langkah yang pertama kita harus mencari dulu nilai yang lainnya dari sin alfa 3 per 5 ini, gitu ya. Kita harus mencari kosinus dan tangannya, karena nanti akan digunakan. Untuk mencari kosinus alfa berarti di sini adalah akar dari 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 per 5. Dapatkan 4 per 5. Ya, dari 16 kurang 9, 25 dikurang 9 kan 16. Berarti akar 16 adalah 4. Nah, tangannya adalah sin per alfa. 3 per 5 dibagi 4 per 5 dapatkan 3 per 4. Kemudian cos alfa untuk yang bawah nih, yang satu lagi yang cos betanya tadi, kan cos betanya 12 per 13. Berarti kalau ditanyakan sinnya, berarti akar dari 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2 per 13. Jadi 169 dikurang 144. Berarti kan 25. Akar 25 itu adalah 5. Berarti 5 per 13. Maka tangannya adalah 5 per 13 dibagi dengan 12 per 13. Ya. Artinya sama penyebutnya sudah sama, berarti tinggal coret 13-nya, maka didapatkan 5 per 12. Nah, dengan bekal ini baru kita menghitung nilai yang tadi, sin alfa tambah beta dan sin alfa kurang betanya. Ya, kita masukkan nilai-nilainya.
Nah, berarti 3 sin alfa 3/5. Kemudian cos betanya 12/13. Ditambah cos alfa 4/5 dikalikan sin beta 5/13. Tinggal kita kalikan. 3 dikalikan 12, 36. 5 dikalikan 13-nya 65. Berarti 36/65. Kemudian ditambah 4 kali 5-nya 20. Ya, 5 kali 13-nya 65. Berarti didapatkan 20/65. Tinggal kita jumlahkan 36/65 ditambah 20/65. Jadi 56/65. Nah, kemudian sekarang untuk selisihnya ya, sin alfa kurang betanya. Ya, langkah kerjanya sama dengan yang tadi ya, perbedaannya hanya pengurangan saja. Berarti 36/65 dikurang 20/65, maka hasilnya adalah 16/65. Kemudian di contoh berikut, nah ini ya, jika sin alfa sama dengan 3/5 dan cos betanya 12/13, tentukan cos alfa tambah beta dan cos alfa kurang beta. Nah, dari soal yang diketahui seperti ini, bisa saja ditanyakan sin, ya, bisa juga ditanyakan tangen untuk jumlah dan selisih, gitu ya. Jadi bisa dikembangkan seperti itu. Berarti kita harus cari dulu, kalau diketahui sin, berarti cos dan tangannya harus kita cari. Kalau ketahui cos, berarti sin dan tangannya harus kita cari dengan cara yang seperti yang tadi yang telah Bapak terangkan di contoh yang ke-7 ya. Ini kan mirip seperti itu langkah kerjanya. Bedanya di sini sekarang sin yang ketahui sin alfa 3/5, maka cosnya ya akar dari 5/2 dikurang 3/2/5 atau 4/5 dan tangannya 3/4. Demikian juga untuk cosnya ya. Didapatkan sin alfanya 5, sin betanya 5/13 dan tangan betanya 5/12. Nah, baru masukkan ke dalam rumus. Nah, berarti tinggal kita hitung. Cos alfa berarti kan 4/5. Cos betanya 12/13 dikurang sin alfanya 3/5, kemudian sin betanya 3/13. Nah, berarti hasil kalinya ya 48/65 dikurang 15/65 didapatkan 33/65. Kemudian untuk cos selisihnya bedanya hanya yang tadi saja, yang tadi pengurangan sekarang penjumlahan. Berarti 48/65 ditambah 15/65 sama dengan 63/65. Kemudian sekarang bagaimana kalau untuk tangan yang ditanyakan ya? Di sini sin alfa 3 sama dengan 3/5, cos betanya 12/13, tentukan tangannya. Jangan lupa yang tadi prosesnya ini harus dicari dulu ya. Baru masukkan ke rumus untuk tangan jumlah dan tangan selisih. Maka di sini kan tangan alfa ditambah tangan beta berarti 3/4 ditambah 5/12 per 1 dikurang tangan alfa kali tangan beta berarti 1 dikurang 3/4 kali 5/12 sama dengan, disamakan dulu penyebutnya supaya sama, supaya mudah nanti menjumlahkan ya, bahwa 3/4 itu adalah 9/12 maka ditambah 5/12. Yang bawah ini 1 dikurang hasil kalinya nih 3/4 kali 5/12 itu kan jadi 15/48 ya. Nah, kemudian karena per 48 yang di bawah, maka 1 ini nyatakan dalam bentuk 48/48. Ya, kemudian yang atas per 12 ini supaya sama pernya jadi 48 dikalikan 4 berarti. Maka 4 dikalikan dengan 9 jadi 36 ya. 4 dikalikan dengan 5 jadi 20. Maka kita jumlahkan per 48 ini bisa kita coret. Sehingga tinggal 36 ditambah 20 itu jadi 56. Kemudian 48 dikurang 15, 33. Berarti hasilnya adalah 56/33. Demikian juga untuk tangan yang selisih. Prosesnya sama dengan yang tadi, bedanya hanya dalam tanda saja. Yang tadi itu 36/48 ditambah 20/48. Sekarang menjadi 36/48 dikurang ya 20/48. Demikian juga untuk penyebutnya, 48/48 dikurang 15/48, sekarang menjadi 48/48 ditambah 15/48. Maka hasilnya 36 dikurang 20 itu 16, kemudian 48 ditambah 15 63. Berarti hasilnya adalah 16/63.
Demikianlah anak sekalian ya, untuk menentukan atau menghitung nilai dari jumlah dua buah sudut dan selisih dari dua buah sudut. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau belum paham, silakan diputar ulang ya video ini sehingga kamu benar-benar paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang.